Bocah kerdil ini di depan rumah orang, berpura-pura sebagai bayi yang dibuang. Akhirnya, apa tujuan bocah kerdil ingin masuk ke rumah itu? Bukan, ini bukan tujuan utamanya. Sebenarnya dia adalah pria dewasa. Karena tubuhnya yang kecil dia sering dipermalukan. Tanpa sengaja dia membunuh orang mempermalukannya. Kemudian dia pun dipenjara. Hari itu Kelvin kecil dibebaskan. Melihat bayangannya saya kira itu seorang koboi. Rupanya seorang bocah kerdil, Kelvin. Sebagai orang berstatus tinggi. Hari itu dia dijemput bawahannya, Percy. Percy memberitahu Kelvin ada hal penting hari ini. Mereka disuruh untuk mencuri permata. Jika berhasil mereka akan mendapatkan $10.000. Setelah bersiap-siap, mereka ke toko permata. Kelvin masuk ke dalam tas dan dibawa oleh Percy. Percy bertugas mengalihkan perhatian manajer toko. Kelvin yang di dalam tas berjalan mendekati meja penyimpanan. Kemudian dia membuat lubang dan mencuri permata itu. Saat mereka ingin keluar, seekor anjing ikut masuk di tas mereka. Anjing kecil mulai menggigit Kelvin dan mengeluarkan suara. Mendengar suara anjingnya, tuannya kira mereka mencuri anjingnya. Saat itu juga, manajer toko melihat permata yang hilang, dan segera lapor polisi. Percy yang melihat situasi itu segera melarikan diri. Di saat-saat krisis, mobil mereka tiba-tiba rusak. Polisi sudah dekat. Percy pun mengendong Kelvin kabur. Kemudian, mereka pun bersembunyi di supermarket, agar tidak tertangkap basah. Kelvin meletakkan permata itu di tas seorang wanita. Beruntungnya polisi tidak berhasil menemukan mereka. Kemudian mereka pun pergi. Mereka juga mengikuti wanita itu ke rumahnya. Kelvin mencoba melihat situasi dalam rumah. Wanita itu Vanessa, suaminya Darryl. Mereka sangat menginginkan bayi. Tapi karena tidak bekerja, Vanessa tidak ingin membahas hal itu. Tapi mertuanya, Pops, sangat menginginkan cucu. Mereka pun sering bertengkar karena hal itu. Melihat itu, Kelvin segera berpura-pura menjadi bayi kecil. Dia pun dibawa masuk oleh keluarga Vanessa. Darryl mencium bau pamper. Segera mengganti pampernya. Setelah membuka celananya, mereka pun terkejut. Ukuran begini, apakah ukuran normal untuk bayi? Melihat Kelvin yang lagi batuk, mereka membawanya ke rumah sakit. Pada saat pemeriksaan dokter, mereka menemukan bekas luka dan tato. Vanessa merasa hal itu sangat aneh, dan ingin mengantar Kelvin ke panti asuhan. Tapi Darryl sangat menginginkan bayi. Dia pun tidak setuju. Saat mereka lagi bertengkar, Kelvin mengambil tas yang berisi permata dan ingin kabur. Tapi dia bertemu dengan satpam. Satpam mengendongnya bagaikan bayi. Suami istri itu pun menghampirinya. Vanessa yang berniat membawanya ke panti asuhan. Saat dia mendengar Kelvin memanggilnya Mama, dia pun membatalkan niatnya, dan memutuskan untuk mengasuh bocah ini. Saat mereka sampai rumah, mereka mengundang tetangga untuk mengadakan pesta. Kelvin menggunakan kesempatan ini, untuk memegang tetangganya, dan juga mencium tetangganya. Saat semua orang tertidur, dia menemukan tasnya Vanessa, dan menemukan permata itu. Dia pun segera menelpon bawahannya Percy. Tapi hal itu dilihat oleh Pops. Darryl juga terbangun dan dia merasa anak kecil hanya nakal saat bermain, dan memarahi ayahnya agar tidak menakuti bayinya. Keesokan hari ketika Vanessa keluar, di rumah hanya Kelvin dan Darryl. Kelvin pun memukul Darryl hingga pingsan. Kemudian dia mengambil tas dan segera kabur. Tetapi tiba-tiba Vanessa kembali ke rumahnya. Kelvin pun membawa Darryl ke sofa, dan menyimpan permata itu ke tas bayi. Melihat Darryl yang sedang tidur, Vanessa pun marah. "Saya suruh kamu menjaga anak, kamu malah bermalasan." Vanessa yang sangat emosi, menyuruh Darryl membawa Kelvin jalan-jalan. Darryl pun membawa Kelvin keluar. Mereka bermain di taman dengan seru. Pesawat langsung mengenai sasaran. Percy juga pergi ke taman itu. Melihat 3 tas yang hampir sama. Mereka tidak tahu tas mana yang ada permata. Tiba-tiba para ibu-ibu melihat kelakuan Percy yang aneh. Percy pun mengambil salah satu tas dan kabur. Melihat situasi ini, Darryl merasa kurang aman di taman. Dia pun ingin membawa Kelvin pulang.
Tapi saat Daryl meletakkan barang ke bagasi, Kelvin membawa kabur mobilnya. Karena terlalu cepat, polisi pun mengejarnya. Tanpa sengaja dia menabrak tong air. Kelvin pun segera berpura-pura seperti bayi yang ketakutan. Saat Daryl tiba, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu Percy membawa tas bayi ke bosnya. Setelah bos buka, dia tidak menemukan permata. Dia menyuruh Percy segera mencarinya. Hari itu, Pops yang sedang makan, melihat berita di televisi. Dia sadar Kelvin adalah buronan itu. Pops tidak ingin membocorkan rahasia Kelvin di depan umum. Namun saat mereka berdua, dia pun memberitahu Kelvin hal itu. Rahasia yang sudah terbongkar, membuat Kelvin langsung memukul Pops. Tapi badannya yang kecil akhirnya kalah dengan Pops. Namun untungnya Daryl dan Vanessa masuk ke rumah. Mereka kira Pops kehilangan ingatan. Mereka pun menyuruh dokter membawa Pops pergi. Malam itu Daryl mengambil boneka Kelvin dan menemukan kamera di belakangnya. Dia pun membuka rekaman itu dan menemukan kebenaran. Tapi semua sudah terlambat. Kelvin yang berhasil mengambil permata sudah lari bersama Percy. Saat itu, bos besar datang ke rumah. Mereka kira Daryl bersekutu dengan Kelvin mencuri permata itu. Kelvin yang berfirasat buruk segera berputar balik untuk menolong Daryl. Dengan kekuatan kecilnya, dia menghabisi semua bawahan bos. Akhirnya polisi pun datang. Kelvin memberikan permata itu ke polisi. Kemudian dia mendapatkan hadiah $100.000. Akhirnya mereka menjadi teman baik. Ini adalah film yang sangat lucu. Cocok untuk ditonton dengan teman. Tapi para pelakonnya kelihatan sangat bodoh. Tapi karena ini hanya film lelucon, siapa akan memperhatikan kebodohan mereka? Yang penting kan lucu? Baiklah, film sampai di sini. Sampai ketemu lagi.